Kuat. Mungkin Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. With nothing on under your trench coat. There's no end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM A125021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa PowerPoint dari materi pengantar teknologi informasi selama beberapa pertemuan. Langsung saja kita ke pertemuan pertama yang membahas mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi untuk tujuan spesifik tertentu yang terdiri dari input atau masukan serta output atau menghasilkan. Pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang pengenalan komputer. Komputer ialah alat elektronik yang menerima data atau input, memprosesnya berdasarkan program, menghasilkan hasil atau output, dan menyimpannya. Untuk komponen utamanya terdiri dari perangkat keras atau hardware seperti CPU atau otak komputer, RAM memori sementara, HDD atau SSD, penyimpanan permanen, input contohnya keyboard dan mouse, serta output contohnya monitor dan speaker, serta perangkat lunak atau software yaitu sistem informasi misalnya Windows, serta aplikasi untuk tugas spesifik seperti Word. Untuk fungsi utamanya ialah input, proses, output, dan menyimpannya atau storage. Jenis-jenisnya seperti laptop untuk pemakaian pribadi, server untuk pelayanan jaringan, mainframe untuk data yang banyak, perangkat bergerak seperti ponsel dan tablet, serta superkomputer untuk tugas yang lebih kompleks. Pada pertemuan ketiga kita membahas yaitu sistem komputer. Apa itu? Ialah kumpulan komponen dari hardware dan software yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data sesuai kebutuhan. Bagian utamanya yaitu hardware atau perangkat keras atau bagian fisik yang bisa diraba seperti CPU, RAM, HDD atau SSD, keyboard, mouse, monitor, dan speaker. Sedangkan software ialah program atau instruksi yang menggerakkan hardware, contohnya adalah aplikasi yang ada pada komputer. Fungsi utamanya adalah mengolah data, menyimpan informasi, serta memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya melalui jaringan. Materi selanjutnya yaitu perangkat input dan output. Apa itu input? Adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer agar bisa diproses. Contohnya seperti keyboard masukkan teks atau perintah, kamera mengambil gambar atau video, mikrofon untuk memasukkan suara, serta joystick untuk kontrol game atau permainan. Sedangkan output adalah alat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil proses data dari komputer ke luar sistem. Contohnya seperti monitor, menampilkan gambar, teks, dan video secara visual, speaker mengeluarkan suara, serta printer cetak hasil ke kertas. Adapun beberapa perangkat ganda yang bisa berfungsi sebagai input dan output, contohnya adalah ponsel yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada materi yang berjudul memori dan media penyimpanan. Memori atau penyimpanan sementara adalah yang digunakan CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses. Aksesnya sangat cepat tetapi datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. Contohnya adalah RAM. Sedangkan media penyimpanan adalah penyimpanan permanen yang menyimpan data dalam waktu yang lama bahkan ketika komputer dimatikan, serta kapasitasnya jauh lebih besar. Contohnya adalah HDD, SSD, flash disk, serta kartu memori. Singkatnya, memori bertugas untuk proses data saat ini, sedangkan media penyimpanan untuk menyimpan segala data yang akan kita perlukan ke depannya.
Selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah perangkat lunak inti yang mengontrol dan mengolah semua sumber daya sistem komputer, seperti hardware dan software, serta menjadi jembatan antara pengguna dan komputer. Fungsi utamanya diantaranya adalah mengolah CPU, memori, dan media penyimpanan, mengatur kerja perangkat input atau output, menjalankan program aplikasi, serta menjaga keamanan dan stabilitas sistem. Contohnya, untuk laptop seperti Windows dan Linux, sedangkan untuk ponsel seperti Android yaitu iOS. Itulah beberapa PowerPoint dari materi PTI selama 6 pertemuan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi pelajaran dan berguna bagi siapapun yang mendengarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy.